Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insomnia adalah kesulitan dalam memulai dan mempertahankan tidur. Pengidap insomnia mengalami tidur yang kurang baik secara kuantitas dan kualitas. Faktor-faktor penyebab insomnia. Yang pertama adalah faktor psikologi. Faktor psikologi yang menjadi penyebab insomnia yaitu seperti terjadinya stres yang berkepanjangan. Biasanya stres diakibatkan tingkat tuntutan yang tinggi atau keinginan yang tidak tercapai, berita-berita buruk atau kegagalan. Stres sering menjadi pemicu insomnia transien. Penanganan insomnia jenis ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah yang membuat stres. Setelah masalah diselesaikan, biasanya insomnia akan sembuh dengan sendirinya. Yang kedua adalah faktor problem psikiatri. Faktor problem psikiatri dalam kehidupan di masa kini yang serba instan, problem psikiatri yang banyak terjadi adalah depresi, tuntutan prestasi yang semakin tinggi, dan gaya hidup yang semakin tidak sehat, semakin membuat orang terus-menerus berlomba menjadi yang terbaik, tanpa peduli keadaan dan kondisi masing-masing demi pencapaian prestasi tersebut. Akibatnya, semakin banyak orang yang terus-menerus berpikir. Apabila sudah demikian, mereka akan mengalami gangguan tidur. Yang ketiga adalah faktor fisik. Faktor fisik menyebabkan terjadinya insomnia. Selain terganggunya kenyamanan, orang dengan sakit fisik mengalami proses metabolisme dan kinerja tubuh berjalan tidak normal yang menyebabkan terganggunya tidur. Contoh penyakit fisik seperti asma, flu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap terjadinya insomnia. Lingkungan yang bising seperti lingkungan pesawat terbang, lintasan kereta api, pabrik yang terus-menerus beroperasi, atau suara TV yang keras dapat menjadi faktor penyebab sulit tidur. Lingkungan dengan ketegangan, situasi berisik dengan pertengkaran yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Bagi sebagian orang, tidur perlu suasana dan kondisi yang benar tenang. Selain itu, suhu dan bau dan suatu lingkungan akan mempengaruhi pola tidur. Berikut adalah jenis-jenis insomnia. Insomnia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah inisial insomnia, yaitu tidak bisa masuk atau sulit masuk tidur. Sulit memulai tidur berlangsung selama 1-3 jam dan kemudian karena kelelahan tubuh bisa tertidur juga. Tipe insomnia ini bisa diartikan ke dalam ketidakmampuan seseorang untuk tidur. Insomnia jenis ini yang paling banyak diketahui oleh masyarakat. Jenis yang kedua adalah intermittent insomnia, yaitu terbangun tengah malam beberapa kali. Tipe insomnia ini dapat masuk tidur dengan mudah, tetapi setelah 2 atau 3 jam akan terbangun dan tertidur kembali. Kejadian ini dapat terjadi berulang kali. Jenis insomnia ini membuat tidur tidak bisa pulas. Jenis yang ketiga adalah insomnia terminal, yaitu terbangun pada waktu pagi yang sangat dini. Pada tipe ini dapat tidur dengan mudah dan cukup nyenyak, tetapi pada saat dini hari sudah terbangun dan tidak dapat tidur. Adapun dampak insomnia bagi kesehatan. Yang pertama adalah gangguan fungsi mental. Insomnia dapat mempengaruhi konsentrasi dan memori dan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah stres. Insomnia meningkatkan aktivitas hormon dan jalur di otak yang menyebabkan stres, dan perubahan pola tidur telah terbukti secara signifikan mempengaruhi suasana hati. Insomnia terus-menerus dapat menjadi tanda kegelisahan dan depresi. Yang ketiga adalah sakit kepala. Sakit kepala yang terjadi pada malam hari atau dini hari mungkin berhubungan dengan insomnia. Yang keempat adalah penyakit jantung. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang dengan insomnia kronis mengalami tanda-tanda aktivitas jantung dan sistem saraf yang dapat menempatkan mereka pada risiko penyakit jantung. Penata laksanaan insomnia. Penanganan insomnia penting dilakukan untuk menghindari dari dampak yang dapat membuat kerugian. Adapun penanganan insomnia menurut Nurmiati Amir 2007, yang pertama yaitu adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, digunakan untuk memperbaiki distorsi kognitif penderita insomnia dalam memandang diri sendiri, lingkungan, dan masa depan. Terapi CBT ini bertujuan untuk meningkatkan pandangan positif terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masa depan, sehingga penderita memiliki perasaan bahwa dirinya berharga, yang mendorong dirinya lebih antusias dalam bekerja dan melakukan aktivitas pada siang hari dan melepaskan segala beban pada malam hari, yang membuat tenang sehingga dapat tidur dengan nyenyak. Terapi yang kedua adalah sleep restriction therapy.
Terapi ini digunakan untuk memperbaiki efisiensi tidur. Penderita insomnia akan diberikan terapi untuk mengoptimalkan fungsi tidurnya, walaupun dengan waktu yang relatif sedikit dibandingkan waktu tidur yang seharusnya, tetapi orang yang melakukan terapi ini akan mendapatkan manfaat dari tidur seperti orang yang tidur dengan waktu normal. Yang ketiga adalah stimulus kontrol terapi. Terapi ini berguna untuk mempertahankan waktu bangun pagi penderita insomnia secara reguler. Terapi ini dilakukan dengan melarang penderita insomnia tidur di siang hari. Dengan demikian, penderita insomnia diharapkan dapat tidur cepat dan mendapatkan tidur yang lelap pada malam hari.